Remaja adalah penduduk berusia 10-19 tahun. Indonesia memiliki jumlah remaja yang signifikan, yaitu sebesar 46 juta jiwa. Di Provinsi Aceh, jumlah remaja mencapai 18%, yaitu sebanyak 960.486 jiwa. Jumlah yang signifikan ini merupakan potensi besar apabila remaja dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan. Namun, dinamika kehidupan remaja cukup beragam dengan segala potensi dan tantangannya. Pada saat seseorang masih berusia anak, maka secara fisik maupun secara psikologis mereka belum berkembang seperti seorang remaja. Artinya, baik cara berpikir mereka, emosi mereka itu belum meningkat seperti seorang remaja. Seorang remaja agar dapat berkembang menjadi lebih baik, berpotensi menjadi sesuatu yang baik, maka perlu kesempatan, peluang maupun wadah untuk bisa mengembangkan diri menjadi orang yang ahli di bidang tertentu. Dengan karakteristik dan tantangan di usia remaja yang sangat dinamis, para remaja membutuhkan dukungan dari orang dewasa dan ruang aman untuk tumbuh kembang secara baik. Jika tidak, mereka akan tumbuh rentan dan beresiko menjadi korban atau terlibat dalam hal-hal negatif, seperti perundungan, kekerasan, kecanduan nafsa, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Para orang tua, masyarakat, seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan dunia usaha perlu bersama-sama bahu-membahu untuk menciptakan lingkungan pendukung yang baik bagi mereka. Ada banyak sekali kondisi dan realita yang menuntut kita harus bergerak lebih cepat ya, karena rentannya remaja terhadap berbagai isu negatif, misalnya soal peredaran narkoba, soal narkotika lewat mata atau pornografi, maupun penyimpangan-penyimpangan lain, pertumbuhan begal ya. Ada banyak sekali hal yang kemudian memang menuntut kita semua untuk mengambil peran yang lebih strategis, sehingga program-program yang menyasar remaja itu harus lebih besar. Remaja perlu mendapatkan dukungan dan diberikan kesempatan dengan baik dalam tumbuh kembangnya, agar menjadi aset berharga bagi bangsa sebagai pemimpin di masa depan. Begitu juga sebaliknya, remaja yang tidak memperoleh lingkungan pendukung yang baik tumbuh menjadi generasi yang apatis dan menjadi beban pembangunan. Mengenali tantangan dan pentingnya mendukung partisipasi remaja dalam pembangunan, termasuk sebagai pelapor dan pelopor untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan remaja, UNICEF melalui Yayasan Aceh Hijau melaksanakan program PELARA, penguatan lingkar remaja Aceh. Program PELARA atau penguatan lingkar remaja Aceh bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengorganisasian remaja agar mereka dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan, terutama untuk isu-isu yang berkaitan atau berdampak langsung terhadap mereka. Kegiatan lingkar remaja ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah penguatan kapasitas mereka melalui fasilitasi kegiatan lingkar remaja yang dilakukan secara rutin di setiap desa. Dan yang kedua adalah membangun lingkungan pendukung melalui kampanye kegiatan, kampanye hak-hak anak, serta hal-hal yang berkaitan dengan remaja dan advokasi kebijakan yang dilakukan kepada pemangku kepentingan pemerintah dan juga dunia usaha. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2021 di 5 kabupaten kota di Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, dan telah menjangkau sebanyak 898 remaja. Selama proses kegiatan, remaja difasilitasi oleh fasilitator yang mendampingi dan membantu remaja melewati berbagai tantangan.
Kami, fasilitator, awalnya melakukan sosialisasi lingkar remaja di desa, yang mana mengumpulkan remaja di desa, lalu melakukan sosialisasi dan merekrut remaja-remaja yang ingin bergabung ke lingkar remaja. Setelah itu, kami juga melakukan sesi, yang mana kurang lebih sesi ini dilakukan selama 16 kali pertemuan. Di setiap sesi, kami mengajari remaja cara mengenal potensi diri, dan setelah itu remaja juga berjejaring dengan perangkat desa, dunia usaha, sehingga mereka membangun komunikasi baik dengan dunia usaha dan perangkat desa. Selama lingkar remaja berlangsung, lebih kurang sudah ada 16 sesi yang kami lewati. Kami di lingkar remaja tidak hanya belajar atau juga bermain games, tetapi kami juga ada prakteknya. Salah satu praktek yang kami lakukan adalah mengolah sampah plastik menjadi eco-brick. Yang lebih menonjol ya kalau sama saya, dia lebih percaya diri, bicara di depan umum seperti itu, lebih ke public speakingnya lebih terlihat gitu. Selain belajar dan melakukan kegiatan selama 16 sesi, para remaja juga diajarkan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka melakukan pemetaan isu dan potensi melalui Transect Walk, sebuah mekanisme pemetaan melalui observasi langsung dengan berkeliling desa. Selanjutnya, para remaja tersebut melakukan musrera atau musyawarah rencana pembangunan remaja. Kalau manfaat sendiri banyak banget sih Kak. Yang awalnya Nisa dulu segan buat ngobrol sama orang baru, tapi sekarang Nisa lebih enjoy lagi. Dan juga kayak public speaking, Nisa dulu kurang bisa public speaking, sekarang jadi lebih lancar lagi. Nisa juga dulu kurang bisa bersosialisasi, terus jadi lebih banyak temennya. Terus juga yang paling Nisa ingat sih pengalaman yang Nisa nggak bisa dapat di organisasi lain kayak di sekolah maupun di kampus. Nisa di sini bisa pertama kali Nisa ikut syuting, di sini juga pertama kali Nisa jadi pemimpin rapat. Itu sih pengalaman yang paling berharga buat Nisa. Selama ini mereka sudah mulai nampak ya, punya mental yang bagus, ya kan? Sudah mulai punya visi dalam rangka untuk ikut memajukan Gampolang Gugop ini untuk semua sisi yang mereka inginkan. Dari sekarang kami mulai melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti mursembang, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan PHBI, kegiatan HUT RI dan sebagainya. Yang pasti saya apresiasi lah dan merasa bangga bahwa ada lembaga Yayasan Aceh Hijau untuk memprakarsai kegiatan seperti hari ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan dan bisa dibantu dengan funding-funding dari lembaga-lembaga luar lainnya atas keterbatasan yang kita miliki di pemerintah Aceh dan BPRA tentunya. Baik, jadi lingkar remaja ini spiritnya adalah bagaimana untuk mendukung adik-adik remaja untuk mengidentifikasi potensi yang ada di diri mereka dan juga membangun jejaring. Nah, oleh karena itu dengan spirit tersebut tentunya lingkar remaja ini salah satunya adalah bagaimana membangun kolaborasi dan kerjasama dengan komunitas-komunitas anak, remaja dan anak muda lainnya, dan juga bagaimana melibatkan para stakeholder baik dalam memberikan dukungan, demikian juga dalam berkegiatan bersama dengan remaja. Nah, lingkar remaja ini dapat dukungan yang sangat luar biasa, baik dari pemerintah dan kemudian juga kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan komunitas-komunitas lainnya, bahkan termasuk dengan dunia usaha. Jadi ini yang menyebabkan atau yang menghasilkan bahwa program lingkar remaja ini ada banyak contoh baik, praktek baik, salah satunya adalah dalam bentuk kolaborasi. Sehingga hari ini kita bisa melihat bagaimana lingkar remaja menjadi bagian mengambil peran dalam berbagai kegiatan yang ada di berbagai tingkatan, baik kegiatan yang didukung oleh pemerintah, oleh mitra usaha, dan juga dalam kegiatan komunitas-komunitas anak dan remaja lainnya. Harapan saya sebagai orang tua anak-anak ini mewakili ibu-ibu lainnya juga, mudah-mudahan kegiatan lingkar remaja ini bisa terus berlanjut. Walaupun nantinya dari pihak UNICEF ataupun dari pihak lembaga lingkar remaja tidak bisa lagi mendukung kegiatan ini di Desa Lambu, saya harapkan ya paling enggak dari aparat desa atau dari Pak Geci ikutlah membantu menyediakan sarana dan prasarana dan wadah untuk anak-anak ini agar kegiatan lingkar remaja ini tetap berlanjut nantinya. Terima kasih UNICEF, terima kasih Yayasan Aceh Hijau. Sampai jumpa lagi. Kita perlu mengambil peran untuk mendukung remaja, karena remaja adalah harapan.
untuk Indonesia yang lebih baik.